Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, orang yang amal ibadatnya banyak, itu kalau udah masuk waktu Ramadan, menjelang Ramadan dia dudukkan, dipanggil anak-anaknya, keluarganya, anak-anaknya duduk sini, sidang tahunan yang khusus buat Ramadan ini. Sidang apa yang dibahas? Persiapan menyambut Ramadan. Dia tanya satu-satu anaknya, apa yang akan kamu lakukan tahun ini? Akan tetapi nafas kita yang sudah berlalu, tarikan nafas nggak bisa kita kembalikan lagi. Sedetik yang lalu nggak bisa kita kembalikan lagi. Lebih berharga daripada berlian yang paling mahal, nafas kita. Maka nafas yang kita punya, detik yang kita punya, yang lebih mahal dari berlian, jangan ditukar dengan kotoran kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah taala, bersama-sama kita berkumpul. Malam Jumat yang berikutnya sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, dijadikan kita orang-orang yang paling beruntung di bulan Ramadan, dengan anugerah Allah, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cepat waktu berlalu. Subhanallah, waktu itu ibaratnya bagaikan pedang, idlam taqta'uh yaqta'ak. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, kita yang akan dihabisi oleh waktu tersebut. Sungguh yang kita punya adalah saat ini, yang kita punya adalah detik ini, bukan kemarin, bukan besok. Ulama bilang ma madha fat wal muammal ghaib walakas sa'ah allati anta fiha. Yang sudah berlalu ya udah lepas, nggak bisa kita kembalikan. Orang yang paling berkuasa, orang yang paling bertahta, orang yang paling kaya nggak bisa mengembalikan kemarin, gak bisa mengembalikan 1 jam yang lalu, gak bisa mengembalikan 1 menit yang lalu, bahkan 1 detik yang lalu gak bisa diambil balik. Yang sudah lewat ya habis, berlalu sudah. Dan yang akan datang adalah hal yang gaib. Besok itu sesuatu yang gaib. Lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, hal yang gaib. Berapa banyak orang yang menanti besok, datang besok, dia udah gak ada. Besok datang, tapi dia udah gak ada di muka bumi ini, sudah dimakamkan. Wah, kata yang sudah lewat gak bisa kita kembalikan. Dan yang akan datang sesuatu yang gaib. Dan yang kita miliki adalah saat ini, menit ini, detik ini. Ini yang kita punya. Wah, kata. Nah, karenanya itu senantiasa waktu itu adalah sesuatu yang membuat beban batin fikiran para aulia, para salihin, para mukminin yang mementingkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, orang yang amal ibadatnya banyak, itu kalau udah masuk waktu Ramadan, menjelang Ramadan dia dudukkan, dipanggil anak-anaknya, keluarganya, anak-anaknya duduk sini, sidang tahunan yang khusus buat Ramadan ini. Sidang apa yang dibahas? Persiapan menyambut Ramadan. Dia tanya satu-satu anaknya, apa yang akan kamu lakukan tahun ini? Apa target kamu? Apa agenda kamu? Apa amalan kamu untuk tahun ini di bulan Ramadan? Dicek satu persatu. Semua lapor, saya tahun ini bertambah, alhamdulillah, insya Allah ngajinya nambah, insya Allah zikirnya nambah, insya Allah amalannya nambah. Mereka sudah targetkan. Anak yang kedua, yang ketiga, semuanya, anak, mantu, cucu, semuanya itu melapor agenda kerja untuk bulan Ramadan tahun ini, apa yang mereka lakukan. Sehingga udah selesai semuanya, akhirnya mereka bertanya, kalau abah, engkau, apa yang akan kau lakukan, apa yang akan kamu nambah tahun ini? Maka sang ayah menjawab, wahai anakku, terus terang tahun ini saya nggak bisa nambah apa-apa, saya nggak nambah amalan. Kenapa? Amalannya mau saya tambahkan, cuma waktunya nggak punya, waktunya nggak ada, habis. Kalau ada di antara kalian yang bisa ngejual waktunya buat saya mau beli. Cuma masalahnya nggak bisa dibeli.
Mereka kalau diberikan waktu sehari 30 jam itu masih kurang buat mereka. Akan tetapi Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam hidup mereka. Ada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, tiap hari amalannya la ilaha illallah 25.000 kali. Zikir Allah, Allah, Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi Muhammad 25.000 kali. Kalau salat duha baca Quran 10 juz. Kalau salat witir baca Quran 10 juz. Ini di waktu normal, di luar bulan Ramadan. Ada satu orang ngasih hadiah jam kepada dia, jam yang setiap hari itu mesti diputar pakai per kan. Itu dikasih hadiah jam. Saat ditanya untuk apa? Untuk membantu engkau menata waktumu biar lebih tertib. Waktu saya udah tertib. Bilang ya ini insya Allah bisa ngebantu. Sudah. 2 hari kemudian itu orang datang lagi. Hai Abdullah bilang jam yang kamu kasih kepada saya rusak. Bilang nggak mungkin. Ini canggih, terbaru. Baru dibawa dari luar negeri ke Hadramaut. Nggak mungkin rusak. Bilang itu dia rusak. Ngegantung di dinding. Maka dilihat, oh itu bukan rusak. Tetapi pernya mesti diputar setiap hari 1 kali atau 2 kali. Dan kalau begitu kamu bawa balik itu jam ke rumah kamu. Kenapa? Saya nggak punya waktu buat mutar jam. Buat muter jam itu saya nggak punya waktu. Waktu saya udah tertata. Jam sekian untuk amalan ini, untuk zikir ini, untuk wirid ini, untuk ibadat ini dan itu. Menit kesekian, detik kesekian. Mereka itu adalah orang yang paling pelit sama waktunya. Kan Al-Imam Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita selalu baca ratib Imam Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad punya putra namanya Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ada juga nih saudaranya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad namanya Imam Alawi bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu meninggalnya di Mekah. Dikuburnya dekat sama Siti Khadijah. Ya, bareng dengan komplek pemakaman di Ma'ala sana bersama Imam Muhammad bin Alwi As-Saggaf wal Imam Fudail bin Iyad. Nah di satu pemakaman, satu kotak itu bareng sama mereka. Nah ini Al-Imam Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad orang yang paling zuhud, nggak kepengen dunia, pengennya akhirat, pelit sama waktunya. Kalau ada orang minta waktu mau ketemu dia, itu hal paling berat buat dia. Sampai kalau ada orang mau ketemu dia itu ya harus penting-penting banget. Kalau nggak penting ya artinya ini saya ngeluarin waktu, ngeluarin umur. Hingga akhirnya sampai beliau bilang gini, kalau ada orang mau ketemu saya, bayar dari dunianya mereka. Bayar dari dunianya mereka. Ini Habib katanya orang paling zuhud, nggak pengen dunia. Betul, tapi biar mereka tahu di mata anak-anak dunia hal yang paling penting adalah uang, harta, dan tahta. Begitu. Mereka enak aja mau ngambil hal yang paling penting dari hidup saya, umur. Biar mereka tahu yang mereka ambil dari saya itu lebih berharga daripada yang saya ambil dari mereka. Berani gak korban duit? Bukan buat saya, lakin hubbul infaq radhiyallahu anhu ardah. Hakadha. Itu di zaman Bani Israel dulu, Sayyidina Isa ibn Maryam kaum Hawariyin, kalau mereka makan, datang waktu makan mereka bersama-sama, itu dikumandangkan panggilan yang berbunyi, ya Hawariyun, wahai orang-orang kaum Hawariyin, la ta'kulu kathir, fatashrabu kathir, wa tanamu kathir, wa tuhsyar yawmal qiyamah khasiran. Wahai Bani Israel, jangan kamu banyak makan. Kalau makan kamu banyak, otomatis minumnya banyak. Kalau minumnya banyak, otomatis tidurnya banyak. Kalau tidurnya banyak, berarti amalannya sedikit. Besok hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau bilang, kullu nafas min anfasik jauharah lagi matalaha. Setiap nafas dari nafas-nafasmu berlian yang tak ternilai harganya. Sebab kalau berlian hilang bisa dicari yang berikutnya. Gak ada yang luput dari dunia. Luput sekarang, datang besok yang sama atau lebih lagi. Bisa dicari gantinya. Akan tetapi nafas kita yang sudah berlalu, tarikan nafas nggak bisa kita kembalikan lagi. Sedetik yang lalu nggak bisa kita kembalikan lagi. Lebih berharga daripada berlian yang paling mahal, nafas kita. Maka nafas yang kita punya, detik yang kita punya, yang lebih mahal dari berlian, jangan ditukar dengan kotoran kambing.
Jangan dibuang di comberan, di selokan. Gunakan dengan baik, dengan hal-hal yang menguntungkan kita, bukan merugikan kita. Biar kita tahu, ini yang kita tukar, ini yang kita kasih ke orang lebih mahal dari berlian. Berlian keluar, yakni umur kita keluar, detik kita keluar, nafas kita keluar, apa yang kita dapat? Sungguh, mereka para wali-wali kaum solihin. Itu Imam Ghazali bilang, seandainya kamu sehari tidur 8 jam, andaikan umur kamu 60 tahun, 20 tahun buat tidur. Sehari semalam kita tidur 8 jam. Kalau usia kita 60 tahun, itu untuk tidur saja 20 tahun. Sisa 40 tahun buat kerja, buat cari makan, buat tidur, buat ngobrol, buat keliling, buat macet, buat ini dan buat itu. Berapa yang tersisa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka adalah orang-orang yang krisis waktu. Waktunya mepet, serba pas, pelit sama waktunya. Sungguh kalau dibandingkan sama kita, mereka ngiri sama kita. Kamu kaya sekali, punya waktu luang banyak. Kalau bisa tuh waktu saya mau beli. Akan tetapi nggak bisa dibeli. Mereka orang yang menghargai waktu, beda dengan kita. Nah, apalagi waktu-waktu di bulan Ramadan. Di mana kalau bulan Ramadan tuh waktu tuh jauh lebih berharga daripada waktu-waktu yang lain. Sehingga dibilang kalau waktu itu kita waktu Ramadan kita isi dengan apa namanya? Dengan amalan yang fardu. Dilipat gandakan amalan yang sunnah kita kerjakan di Ramadan, pahalanya dilipat gandakan hingga menyamai amalan yang fardu di luar bulan Ramadan. Kalau kita ngerjakan amalan yang fardu di bulan Ramadan seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Waktu di bulan Ramadan tuh yang paling tahu hakikatnya selain para aulia wa salihin adalah para malaikat-malaikatnya Allah. Mereka yang ditugaskan untuk memanggil kalau udah bulan Ramadan. Mereka manggil pagi dan sore, mereka berucap, Ya baghiyal khair, aqbil. Ya baghiyal syarr, aqsir. Wahai pencari kebaikan, datanglah. Ini momennya, ini saatnya. Wahai pencari kejahatan, keburukan, kurangi keburukanmu, kurangi kejahatanmu, kurangi lalaimu. Persiapan Ramadan bukan es buah, bukan gorengan, bukan makanan. Sungguh hina sekali kalau semangat kita cuma ya itu doang masakan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib bilang, "Man kana hammuh ma dakhal batnah, faqimatuh ma kharaj minhu." Barang siapa yang semangatnya prioritas dia hal-hal yang masuk ke perutnya, maka kadar orang tersebut seperti yang keluar dari perutnya. Orang kalau yang diprioritaskan apa yang masuk perut, pikirannya makan. Orang macam begini kadarnya seperti yang keluar dari perut. Waliyadzubillah min dzalik. Karena Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau memilih 3 bulan yang paling panas di musim panas di puasa. Berpuasa 3 bulan di musim yang paling panas dan tidak berbuka kecuali dengan air putih dan kurma yang masih muda, beberapa butir, itu doang. Kemudian dia lanjut puasa lagi. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, itu dia ini kalau sudah bulan Ramadan, dia bilang saya nggak mau baca Quran di siang hari bulan Ramadan. Sebab kalau saya baca Quran di siang hari bulan Ramadan, saya tidak merasakan lapar, saya tidak merasakan haus. Kapan lagi bisa merasakan lapar dan haus yang pahalanya besar? Lapar dan haus di bulan Ramadan punya pengaruh besar di dalam menjinakkan nafsu, dalam mensucikan jiwa. Saya ingin merasakan itu semua. Kalau masalahnya kalau saya baca Quran siang hari, saya nggak berasa lapar, nggak berasa haus. Di mulut saya itu rasanya seperti ada rasa susu dan madu. Bukan cuma sekedar kelaib. Orang-orang yang duduk dekat dia, itu kalau beliau baca Al-Quran, mereka mencium aroma susu dan madu keluar dari mulutnya. Semerbak itu ruangan dengan aroma susu dan madu yang keluar dari mulutnya. Nah, saya nggak mau baca Quran di siang hari bulan Ramadan. Siang ganti dengan zikir, dengan wirid yang lain. Adapun Quran, malam baru saya baca Quran. Begitu maghrib, habis sholat jamaah, langsung dia baca Quran. Tarawih nggak luput. Sibuk beribadah kepada Allah Ta'ala terus sampai subuh. Itu tiap hari
kalau dia dikirim oleh keluarganya ke ruangan tempat dia ibadat itu 1 keping roti gandum. Dikasih 1 keping roti gandum untuk dia makan keperluan dia. Tiap hari 1 malam, 2 malam, 3 malam sampai lebaran baru dia keluar, kamarnya baru disuruh bersihkan. Ditemukan dalam kamar itu ada, begitu dia keluar ditemukan roti gandumnya masih utuh atau mungkin cuma berkurang 1 keping aja. Makan apa? Makan Quran. Menemukan kelezatannya, kenikmatannya di dalam Al-Quran. Subhanallah, warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inni ut'amu wa usqa 'inda rabbi. Saya diberi makan, diberi minum dari Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Yang membuat mereka kuat ibadat mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.